Dalam setiap peperangan, ada satu hal yang lebih menakutkan dari ledakan atau suara rudal yang mengoyak langit diam. Senjata yang belum digunakan, namun diketahui ada, justru lebih menggetarkan dibanding 1.000 misil yang telah diluncurkan. Saat Iran membombardir Israel selama 12 hari, dunia mencatat setiap percikan api, setiap dentuman, dan setiap jatuhnya puing. Namun ada satu nama yang seperti sengaja dibiarkan menghilang dari percakapan global. Fatah II, rudal hipersonik Iran yang disebut-sebut sebagai senjata paling mematikan yang belum berbicara. Fatah II bukan hanya proyektil. Ia adalah simbol dari kekuatan yang ditahan. Sebuah senjata yang tidak digunakan bukan karena Iran ragu, melainkan karena waktu belum matang. Mereka tidak ingin menembakkannya sembarangan, karena peluncuran satu Fatah II bukan sekadar aksi militer, itu deklarasi. Pertanyaannya, mengapa Iran menahannya? Dan jika akhirnya dilepas, apa yang akan terjadi? Kita tidak sedang membahas semata teknologi perang. Kita berbicara tentang taktik psikologis. Sebuah rudal yang tidak berbunyi, justru paling keras menggema. Fatah II adalah generasi terbaru dari mimpi panjang Iran untuk mendominasi langit dengan kecepatan dan kecerdasan. Ini adalah kelanjutan dari Fatah pertama yang dikenalkan pada pertengahan 2023. Jika Fatah generasi awal adalah eksperimen, maka Fatah II adalah perwujudan serius dari ambisi militer Iran yang ingin membuat langit bukan lagi zona aman bagi musuh-musuhnya. Iran tak lagi main-main. Fatah II dibangun untuk mematahkan supremasi udara konvensional yang selama ini didominasi Amerika dan sekutunya. Rudal ini didesain dengan tubuh sepanjang lebih dari 15 meter, diameter sekitar 1 meter, dan bobot mencapai 2 ton, bukan main-main. Di balik struktur yang ramping, tersimpan 2 tahap, mesin roket pendorong berbahan bakar padat, dan hulu ledak, luncur hipersonik berbahan bakar cair. Tahap pertama membawa rudal menembus atmosfer, lalu tahap kedua, si pembunuh sesungguhnya, meluncur mandiri dengan kecepatan luar biasa. Muatan tempurnya mencapai lebih dari 450 kg, cukup untuk meratakan target bernilai tinggi, seperti pusat komando militer, fasilitas nuklir, atau pangkalan udara. Tapi ketakutan paling besar bukan pada kekuatannya, melainkan kecepatannya. Fatah II bisa melaju hingga Mach 15, sekitar 18.000 km per jam. Artinya, rudal ini dapat mencapai Tel Aviv dari Iran dalam waktu kurang dari 5 menit. Dalam dunia pertahanan udara, itu berarti waktu reaksi yang hampir nihil. Sistem pencegat konvensional, bahkan yang tercanggih sekalipun seperti Iron Dome, David's Sling, atau bahkan Arrow 3, tidak dirancang untuk menghadapi ancaman dengan manuver setingkat HGV, Hypersonic Glide Vehicle. Dan inilah kekuatan sejati Fatah II. Ia bukan sekadar cepat, ia juga licin dan sulit ditebak. Dalam fase peluncurannya, setelah terpisah dari tahap pendorong, hulu ledak HGP-nya mulai menari dalam atmosfer dengan manuver agresif. Tidak seperti rudal balistik biasa yang mengikuti lintasan parabola dan mudah diprediksi radar, Fatah II secara aktif mengubah arah, kecepatan, dan ketinggian. Dengan sistem navigasi ganda, gabungan antara inertial navigation dan satelit GPS serta GLONASS, rudal ini menjaga akurasi dengan margin kesalahan hanya sekitar 10 sampai 25 meter. Bagi target strategis, itu lebih dari cukup. Bahkan bisa dibilang terlalu presisi. Tak heran jika beberapa analis menyebut Fatah II sebagai makhluk hibrida baru dalam dunia senjata. Setengah rudal jelajah, setengah rudal balistik, tapi lebih menakutkan dari keduanya. Iran menyebutnya sebagai Hypersonic Cruise Glide Vehicle, sebuah kelas tersendiri yang lahir dari kebutuhan untuk menembus perisai modern yang sangat mahal dan penuh klaim kehebatan. Tapi, pertanyaan besar tetap menggantung. Kenapa rudal ini belum terdengar di perang nyata? Saat Iran meluncurkan serangan besar-besaran dalam operasi True Promise pada April 2024, ratusan rudal dilepaskan, tetapi tak ada satupun pengakuan resmi bahwa Fatah II digunakan. Anehnya, beberapa laporan intelijen barat justru mencurigai rudal ini telah dikerahkan secara diam-diam, tanpa kamera, tanpa pengumuman, tanpa simbol politik. Dua kemungkinan muncul. Pertama, Iran sengaja menyembunyikan kartu asnya untuk mempertahankan efek kejut jika perang bereskalasi lebih tinggi. Kedua, Israel dan sekutunya menutupi keberadaan Fatah II untuk menghindari kepanikan publik dan sekaligus mencegah pengakuan atas kegagalan sistem pertahanan mereka. Dalam dua skenario itu, satu hal tetap sama,
Fatah 2 adalah ancaman yang nyata, dan ketakutan akan ketidakpastiannya jauh lebih kuat dari ketakutan pada serangan terbuka. Jika konflik Iran-Israel terus meningkat dan skala perang berubah dari terbatas menjadi total, maka peluncuran Fatah 2 hampir tak terhindarkan. Dan jika itu terjadi, sistem pertahanan Israel akan diuji di titik terlemahnya. Iron Dome tak akan cukup. David Sling akan terlambat. Arrow 3 mungkin bisa, tapi jika gagal, maka bukan sekadar rudal yang menghantam tanah, tapi reputasi seluruh sistem pertahanan Israel dan bahkan kredibilitas keamanan Amerika di kawasan. Namun dari sudut pandang Iran, peluncuran Fatah 2 bukan soal menghancurkan kota atau menumpahkan darah. Ini adalah pesan. Pesan bahwa mereka mampu berdiri sendiri, tanpa NATO, tanpa fakta pertahanan kolektif, melawan dua kekuatan nuklir sekaligus, Israel dan Amerika Serikat. Iran tahu ia tak punya sekutu yang akan turun ke medan perang bersamanya. Tapi Iran juga tahu bahwa dalam perang modern, kecepatan, presisi, dan keberanian untuk bertahan bisa menjadi penyeimbang kekuatan besar. Rudal ini adalah pernyataan dari sebuah negara yang tak bergantung pada jumlah, tapi pada efek. Fatah 2 adalah efek itu. Diamnya adalah ancaman. Keberadaannya adalah peringatan. Dan jika suatu saat langit mendadak sunyi, dunia patut khawatir. Karena mungkin itulah tanda bahwa Fatah 2 sedang terbang. Karena dalam dunia persenjataan modern, justru yang tidak terlihat itulah yang paling mematikan. Iran memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak sekadar memproduksi senjata untuk dipamerkan di parade militer atau dipublikasikan dalam video uji coba, tapi untuk menciptakan ketegangan abadi dalam benak musuh. Setiap sistem radar Israel kini tidak hanya sibuk memantau misil yang sedang datang, tapi juga waspada terhadap sesuatu yang tidak terdeteksi. Rudal yang belum diluncurkan, namun bisa saja datang kapan saja. Fatah 2 telah menjadi bayangan permanen dalam kalkulasi militer Israel. Bahkan saat tidak ada satupun misil yang ditembakkan, ketakutan bahwa Fatah 2 mungkin saja diluncurkan dari bawah tanah gurun Iran sudah cukup untuk membuat pusat-pusat komando di Tel Aviv tidak bisa tidur nyenyak. Ketegangan semacam ini, yang terus-menerus adalah bentuk kemenangan dalam peperangan tanpa peluru. Ketika musuh mulai mengatur strategi berdasarkan sesuatu yang belum terjadi, maka Iran sudah menang setengah langkah. Bagi Teheran, Fatah 2 bukan hanya alat tempur. Ini adalah bagian dari strategi asimetris yang telah mereka kembangkan selama 2 dekade terakhir. Mereka tahu bahwa tidak bisa menang jumlah, tidak bisa menang aliansi, tapi bisa menang dalam kepastian bahwa musuh tidak pernah merasa aman. Dan inilah bentuk baru dari dominasi, bukan saat rudal jatuh, tapi saat ketakutan mulai merayap dalam ruang-ruang tak terlihat. Dalam konteks yang lebih luas, Fatah 2 menandai perubahan fundamental dalam tatanan militer Timur Tengah. Sebuah kawasan yang selama ini dikuasai oleh sistem senjata Barat, kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa ada negara non-Barat yang telah berhasil membangun teknologi mutakhir yang bukan sekadar setara, tapi bisa jadi melampaui. Ini menciptakan efek domino. Negara-negara Arab mulai bertanya-tanya, apakah sistem pertahanan yang selama ini mereka beli dengan miliaran dolar benar-benar bisa diandalkan? Atau apakah mereka juga harus mulai melihat ke timur, ke Teheran, bahkan ke Beijing atau Moskow, untuk menyeimbangkan dominasi teknologi Barat? Dan ketika keraguan mulai tumbuh, itu artinya peta kekuatan militer global mulai berubah. Fatah 2 mungkin belum diluncurkan, tapi gelombangnya sudah terasa. Dunia harus mulai mengakui bahwa perang hari ini tidak lagi dimenangkan oleh jumlah tentara atau kapal induk, tapi oleh kecepatan informasi, manuver senjata, dan kecerdikan strategi. Rudal hipersonik adalah perwujudan dari semua itu. Iran, dalam segala keterbatasan ekonomi dan diplomatiknya, telah menunjukkan bahwa tekad nasional bisa melahirkan senjata yang membuat negara-negara adidaya berhitung ulang. Dan itu lebih berbahaya daripada seluruh rudal yang pernah ditembakkan. Kini tinggal menunggu, kapan langit Timur Tengah akan benar-benar pecah oleh teriakan Fatah 2. Apakah ketika Israel melampaui batas merah yang sudah ditetapkan Teheran? Ataukah saat Amerika mulai menginjakkan kaki terlalu dalam ke dalam konflik regional yang selama ini diselubungi dalih diplomatik? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, dunia telah memasuki babak baru, di mana senjata tak lagi harus berbunyi untuk menimbulkan kehancuran. Cukup dengan diketahui, cukup dengan diyakini ada,
dan cukup dengan ditakuti. Itulah kekuatan sejati dari Fatah 2, sebuah rudal yang belum meledak, tapi sudah mengguncang seluruh arsitektur keamanan kawasan. Dan mungkin, dalam ketidaksuaraannya, ia sedang menulis ulang definisi ancaman modern. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukanlah ledakan yang membakar tanah, tapi rasa gentar yang membakar pikiran. Fatah 2 bukan sekadar perangkat tempur, tapi simbol dari tatanan dunia baru yang tidak lagi tunduk pada monopoli militer Barat. Ia adalah pesan dari Iran kepada dunia, bahwa dominasi lama sudah retak, dan zaman di mana hanya negara-negara NATO yang boleh bicara keras soal teknologi militer telah berakhir. Diamnya Fatah 2 menjadi semacam orasi sunyi yang menggema lebih luas daripada konferensi pers Jenderal Pentagon. Ketika Israel mengerahkan Iron Dome dan Arrow 3 ke setiap kota strategisnya, itu bukan karena rudal-rudal yang telah menghantam, melainkan karena satu rudal yang belum datang. Ketika Amerika Serikat memindahkan kapal induknya ke Laut Tengah dan menambah sistem radar THAAD di pangkalan-pangkalan militernya, itu juga bukan karena mereka tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena mereka takut pada apa yang tidak mereka tahu. Dan dalam peperangan, ketidaktahuan adalah sumber kepanikan terbesar. Fatah 2 telah menciptakan sebuah doktrin baru, deterrence, melalui misteri. Tak perlu diumumkan, tak perlu dipublikasikan, tak perlu ditembakkan ke langit malam untuk menciptakan kepanikan global. Cukup dengan menjadi hantu dalam pembicaraan para analis dan pengambil kebijakan. Ia membuat musuh memikirkan 1000 kali langkah sebelum menyerang, membuat pemimpin musuh ragu untuk memerintahkan eskalasi, dan membuat aliansi lawan tak yakin sepenuhnya akan kekuatan mereka. Dan itulah kemenangan dalam bentuk paling bersih, membuat lawan tidak berani bermain di arena yang kau siapkan. Kini yang perlu dilakukan Iran tinggal menunggu. Menunggu waktu paling gelap, paling dalam, dan paling strategis untuk akhirnya membebaskan Fatah 2 dari kandangnya. Dan saat itu tiba, dunia tidak akan hanya menyaksikan ledakan rudal, tetapi meledaknya seluruh struktur keyakinan bahwa hanya Barat yang bisa menguasai langit. Iran tidak berusaha meniru gaya militer Amerika, tidak pula berlomba jumlah dengan Israel. Mereka memilih jalan sunyi, teknologi tinggi, peluncuran terbatas, efek maksimal. Rudal hipersonik mereka bukan untuk parade, bukan untuk intimidasi dangkal, tapi untuk satu hal, membungkam rasa aman palsu musuh-musuhnya. Dan di titik ini, dunia sudah tidak lagi bisa mengabaikannya. Dalam setiap simulasi perang, setiap strategi pertahanan, setiap diplomasi tertutup, nama Fatah 2 hadir sebagai ancaman yang tidak bisa dielakkan. Ia tidak perlu terlihat, karena seperti ular yang menunggu, kekuatannya justru ada pada diam yang mengancam. Dan dalam dunia baru yang dibentuk oleh ketegangan multipolar, mungkin inilah wajah baru kekuatan sunyi, presisi, tak tertebak, dan ketika akhirnya menyerang, tak ada yang bisa menghalangi. Dan ketika suara itu akhirnya terdengar, ia tidak akan datang sebagai ledakan semata, tetapi sebagai pengingat bahwa dominasi global tidak lagi tunggal. Dunia akan dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua kekuatan datang dari Barat, tidak semua teknologi dikembangkan di Silicon Valley, dan tidak semua kemenangan bisa dibeli dengan anggaran militer triliunan dolar. Iran, dengan semua sanksi, embargo, dan tekanan internasional, telah membuktikan bahwa keterdesakan bisa melahirkan inovasi, dan isolasi bisa menjadi pupuk bagi kemandirian militer. Fatah 2 adalah hasil dari puluhan tahun bertahan di bawah tekanan, bukan hasil dari bantuan internasional. Ia adalah ciptaan dari negeri yang berkali-kali dikucilkan, dihina, dan direndahkan, tapi tak pernah berhenti berpikir. Dan sekarang, dunia yang dulu menganggap Iran sebagai ancaman pinggiran, mulai menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan negara yang bukan hanya berani bertahan, tetapi juga mampu melawan dengan kelas yang sama. Bahkan lebih canggih dalam beberapa aspek. Ketika para analis Barat mencoba meremehkan kemampuan rudal ini, menuduhnya sebagai propaganda, atau menyamakan dengan senjata generik lain, mereka lupa satu hal. Senjata yang diremehkan adalah senjata yang paling mematikan. Ketika musuh tidak siap, ketika mereka berpikir bahwa sistem pertahanan mereka tak tertembus, ketika mereka merasa terlalu nyaman di balik angka-angka statistik dan grafik simulasi,
saat itulah Fatah II akan hadir. Bukan untuk memberi peringatan, tapi untuk memberi pelajaran, bahwa keangkuhan bisa dihancurkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Iran tidak pernah bermain di panggung militer global sebagai superstar. Mereka tidak punya pangkalan di 5 benua, tidak punya armada induk, tidak punya sekutu NATO. Tapi mereka punya satu hal yang membuat semua itu tak relevan. Keberanian untuk membangun sendiri apa yang mereka butuhkan, dan kesabaran untuk menyimpannya sampai saat yang paling menentukan. Fatah II adalah puncak dari strategi ini. Rudal yang menolak ikut parade, menolak masuk headline CNN, menolak jadi bahan pidato pemimpin dunia, tetapi hadir di ruang bawah tanah, pusat-pusat analisis militer, sebagai hantu yang menghantui. Dan disinilah letak ancaman sejatinya. Ia tidak menunggu lampu sorot untuk menyala. Ia menunggu kesalahan musuh. Ia menunggu hari ketika dunia berpikir bahwa Iran tidak akan berani menekan tombol itu. Tapi begitu tombol itu ditekan, tidak ada kembali. Dalam waktu 4-5 menit, tatanan strategis kawasan bisa berubah. Dan dalam 10 menit setelah itu, seluruh jaringan pangkalan militer, pusat komando, radar, hingga fasilitas nuklir Israel bisa menjadi target. Fatah II tidak menyerang untuk membuat lubang di tanah. Ia menyerang untuk membuat lubang dalam rasa percaya diri musuh. Dan lubang itulah yang akan menjadi awal dari keruntuhan sistem pertahanan yang selama ini diagung-agungkan. Karena dalam pertempuran di abad ke-21, serangan terbesar bukan yang menghancurkan gedung, tetapi yang menghancurkan asumsi. Dan asumsi bahwa Iran tidak bisa menyentuh jantung Israel, itulah yang sedang ditargetkan oleh rudal ini. Fatah II mungkin hanya satu di antara banyak rudal Iran, tapi ia adalah satu-satunya yang cukup cepat, cukup pintar, dan cukup misterius untuk membuat seluruh peta militer berubah hanya dengan kemungkinan ia diluncurkan. Dunia hari ini hidup dalam paradoks, kita dipenuhi dengan data, tapi tidak punya kepastian. Kita punya satelit di orbit, tapi tidak bisa melihat kapan rudal hipersonik itu akan muncul. Kita punya sistem AI yang memprediksi konflik, tapi dia bisa membaca niat seorang komandan di bunker bawah tanah Teheran. Dan selama ketidakpastian itu terus menggantung, selama Fatah II belum diberi izin terbang, maka selama itu pula Israel, Amerika, dan sekutu-sekutunya akan hidup dalam kecemasan. Kecemasan yang tidak bisa dihapus dengan konferensi pers atau janji-janji pertahanan, sebab tidak ada sistem yang bisa menghentikan senjata yang bahkan belum diumumkan. Dan inilah kemenangan yang sesungguhnya. Tanpa satupun tembakan, Iran sudah membuat dunia duduk gelisah. Tanpa satupun ledakan, Fatah II sudah merobek rasa percaya diri musuh. Tanpa satupun gambar uji coba resmi, dunia sudah menganggapnya nyata. Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah rudal itu ada, tapi kapan ia akan turun dari langit seperti kutukan yang telah lama dinubuatkan. Dan ketika kutukan itu turun, ia tidak akan datang membawa peringatan. Tidak akan ada sirene panjang, tidak akan ada notifikasi dari satelit, tidak akan ada cukup waktu untuk mengaktifkan semua lapisan pertahanan. Hanya akan ada satu kilatan panas di langit, satu suara yang memekakkan bumi, dan dalam sekejap, pangkalan militer yang telah dibangun puluhan tahun, bisa menjadi kawah sunyi tanpa tanda kehidupan. Itulah makna sebenarnya dari Fatah II. Ia bukan rudal yang mencari perhatian, tapi rudal yang mencari momen. Momen ketika dunia percaya bahwa Iran telah kehabisan senjata, kehabisan energi, kehabisan ancaman. Dan di detik itulah, kekuatan yang disembunyikan akan muncul seperti petir di tengah badai. Para pemimpin Israel boleh berdiri di depan kamera, menyatakan bahwa pertahanan mereka siap dan teknologi mereka tak tertandingi. Tapi mereka tahu, dan publik mereka pun tahu, bahwa ada senjata yang tidak bisa dihentikan dengan semangat nasionalisme atau kampanye media. Ada sesuatu yang tidak bisa diredam oleh propaganda. Dan ketika Fatah II akhirnya menghantam tanah, itu bukan hanya ledakan, itu akan menjadi momen kebenaran. Momen di mana dunia menyadari bahwa tidak ada teknologi buatan manusia yang bisa sepenuhnya melindungi dari tekad bangsa yang terpojok, diblokade, dijatuhkan, namun terus bertahan dan terus membangun.
Israel selama ini membanggakan Iron Dome, sistem yang mampu mencegat roket dari Gaza dengan presisi tinggi. Tapi mereka lupa, roket dari Gaza hanyalah batu yang dilempar ke benteng besi. Fatah 2 adalah peluru kendali berpandu dengan kecepatan luar biasa, presisi menakutkan, dan kemampuan manuver yang bahkan belum dimiliki Amerika sepenuhnya. Jika Israel adalah benteng, maka Fatah 2 adalah pengepung yang tidak datang dari darat, tidak datang dari udara, tapi dari dimensi waktu yang tak terduga. Ia melesat melampaui kecepatan suara, memotong jalur radar, membelah ruang udara tanpa permisi, dan menukik ke jantung target seperti elang lapar yang sudah menandai mangsanya sejak lama. Di sisi lain, Amerika akan dipaksa mengakui bahwa doktrin superioritas udara mutlak yang selama ini mereka banggakan telah retak. Dan retakan itu tidak datang dari Rusia, bukan pula dari Tiongkok, melainkan dari Iran, negara yang selama bertahun-tahun mereka coba lumpuhkan melalui sanksi ekonomi, sabotas, dan tekanan diplomatik. Tapi alih-alih melemah, Iran justru membungkam semua celaan dengan satu karya teknologi yang tak bisa dianggap remeh. Fatah 2 adalah bukti bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari limpahan anggaran, tapi dari keharusan untuk bertahan. Ia adalah anak dari penderitaan geopolitik, dilahirkan dari rahim kesabaran nasional, dan dibesarkan dalam lorong-lorong laboratorium yang tersembunyi di balik embargo. Dan kini dunia duduk diam di hadapan teka-teki paling berbahaya. Apakah Iran akan menahan rudal ini sebagai alat negosiasi terakhir? Ataukah akan melepaskannya sebagai penanda bahwa era kompromi telah selesai? Tak ada yang tahu, bahkan mungkin para pemimpin Iran sendiri tidak akan memutuskan dengan ringan. Karena begitu rudal itu dilepas, seluruh dinamika kawasan akan berubah. Dunia Arab akan terbelah antara yang bersorak dan yang gemetar. Barat akan mencari pembenaran untuk membalas. Dan Israel, jika masih bisa, akan mencoba merangkai ulang reputasinya yang hancur hanya dalam hitungan menit. Fatah 2, pada akhirnya, adalah ujian bagi dunia. Apakah mereka akan terus menganggap enteng bangsa yang terus dipinggirkan, atau mulai belajar bahwa dalam dunia multipolar, setiap negara punya senjata kejutan? Bahwa tak ada yang kecil selama ia punya tekad bertahan hidup dan kecerdasan untuk beradaptasi. Dalam sunyi hangat padang pasir Iran, rudal ini menunggu. Mungkin masih dalam silo bawah tanah, mungkin sudah berada di peluncur bergerak, mungkin bahkan telah diberi koordinat. Tapi selama belum dilepas, ia tetap menjadi misteri. Dan justru karena itu, ia menjadi momok. Momok yang tidak bisa dihadapi dengan retorika, tapi hanya bisa ditakuti. Ketika dunia menatap langit dan bertanya-tanya dari mana ancaman itu akan datang, Iran hanya tersenyum tipis dan berkata dalam diam, "Kami tidak butuh banyak senjata. Kami hanya butuh satu yang kalian tak bisa hentikan." Dan itulah Fatah 2. Rudal yang belum meledak, tapi telah mengguncang dunia.